Nah, salah satu kamarnya itu kamu kamar sendiri, bukan kamar sendiri. Bukan kamar sharing, bukan. Bukan kamar sharing. Bukan. Oh, terus tanggapan ibu gimana pas kamu cerita itu? Tanggapan ibu awalnya nggak percaya, Kak. Nggak percaya. Sampai suatu saat kau selalu ku rasa hadirmu antara ada dan tiada. Halo masyarakat adat, gimana nih kabar kamu? Semoga dalam keadaan sehat, baik dan berbahagia ya. Seperti biasa di segmen adat, antara ada dan tiada, aku ngajak narasumber buat bercerita langsung pengalaman horor nyata mereka. Kali ini kita kedatangan Kak Syifa, yang sebelumnya aku hubungin dia karena aku ngebaca komen Kak Syifa di video aku ya Kak? Iya. Halo Kak Syifa. Halo, Kak. Terima kasih ya Kak Syifa udah mau nih mampir ke tempatku buat bercerita. Karena waktu aku ngebaca cerita Kak Syifa tuh menarik nih. Sangat menarik. Sangat menarik. Terus kita DM-an, teleponan juga. Iya. Dan akhirnya Kak Syifa mau bercerita langsung ceritanya dia. Yaitu ceritanya tentang teman gaibku. Waduh, sampai sekarang. Teman gaibnya dari tahun berapa Kak? Tahun 2008, Kak. Udah lama banget. Dan kata Kak Syifa, tadi mereka ada di sini. Sekarang lagi nontonin ya. Iya, Kak. Di belakang kayak gini ya, persis. Persis di belakangku. Udah aku langsung merinding. Demi apa aku merinding? Oh, halo. Makasih ya mau diceritain. Oh ya, sebelum kita masuk ke cerita Kak Syifa, mungkin teman-teman nih yang pengen temenan sama Kak Syifa atau pengen tahu lebih kenal sama Kak Syifa, boleh kunjungin Instagram Kak Syifa di @Kanisyifa. Oh, di sini ya, kamu bisa pengen atau nanya-nanya tentang temennya. Jangan deh, Kak. Terserah deh tuh mau kenalan, siapa tahu kan punya pengalaman yang serupa gitu, sharing-sharing. Silahkan aja follow Kak Syifa di Instagram sini. Oke Kak Syifa, seperti biasa kalau di segmen adat, Kak Syifa cerita dari awal bisa temenan sama mereka ini kayak gimana ceritanya sampai akhir. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan dari aku ajukan di akhir. Paling kalau misalnya di tengah-tengah cerita ada yang pengen aku perjelas juga aku. Silahkan Kak diceritakan. Jadi awal aku ketemu temanku ini, sebut aja dia Londo ya, karena dia dikasih nama sama mamaku. Londo? Iya, namanya Londo. Jadi awal cerita itu aku pindah ke kamar kakakku. Karena kakakku waktu itu tahun 2008 meninggal, jadi aku otomatis pindah ke kamar kakakku. Pas aku tidur, aku ngeliat dia lagi duduk, Kak. Di mana tuh posisinya dia? Posisinya itu di depan lemari. Lagi merenung gini aja. Terus sekian itu aku risih dong, Kak. Sampai tahun 2014 kalau nggak salah aku negor dia lagi, Kak. Oh, berarti selama dari 2008 sampai 2014 aku diemin. Kamu diemin, tapi kamu takut nggak pada waktu itu? Aku risih. Aku risih tapi nggak takut ya? Nggak takut, karena cuma dia diem doang. Oh, nggak natap kamu juga? Nggak respon, nggak apa. Jadi tahun 2014 itu aku tanya, kamu siapa? Dia diem. Kamu ngapain di sini? Dia diem. Terus sebulan kemudian aku tanya lagi, kamu siapa? Dia diem. Terus aku tanya lagi, kamu ngapain di sini? Terus dia bilang, aku nungguin papa. Terus aku bilang, papa kamu kemana? Aku tidak tahu. Aku disuruh tunggu di sini. Itu. Si Londo ini bentukannya kayak gimana tuh? Londo ini anak Belanda, kira-kira umurnya 8 tahun, rambutnya ikal, dan segini. Dia perempuan, laki-laki? Perempuan. Rambutnya segini. Kok aku merinding ya? Enggak apa-apa, Kak. Mungkin karena dia deket ya, jadi apa ya? Ada di situ. Terus setelah kamu sapa, dia bilang nunggu papa? Iya, dia nunggu papa. Terus aku bilang dong sama mamaku, Mah, ini ada orang di rumah, ada anak kecil, anak Belanda, cuma nggak tahu ngapain. Aku gituin kan sama mamaku. Lah,
kok ada anak kecil dari mana? Terus kan aku nanya, lah emang mama dulu tinggalnya nggak di sini? Enggak. Terus mama aku kan gitu, emang mama tinggal di mana? Di sebelah. Terus di sini dulu apa? Kebun. Oh, jadi rumah kamu tuh gede ya? Iya, kira-kira 20 orang kak. Yang tinggal di sana? Iya. Wah, banyak sekali. Nah, salah satu kamarnya itu kamu kamar sendiri, bekas Kamar sendiri, bukan Sendirian kamar di sana? sharing, bukan. Bukan kamar sharing. Bukan. Oh. Terus tanggapan ibu gimana pas kamu cerita itu? Tanggapan ibu awalnya nggak percaya kak, nggak percaya. Sampai suatu saat dia masuk kak ke badan tubuhku. Si Londo Si ini? Londonya itu memperkenalkan diri. Terus mamaku nanya, kamu siapa? Dia nggak jawab. Terus dia bilang, aku temannya Siva, aku udah lama di sini, aku udah dari kecil di sini gitu kan. Terus kata si Londonya ini, kata mamaku yang cerita ya, aku cantik, aku baik, aku tidak jahat sama Siva gitu kak. Oh, dia bilang kayak gitu ya? Akhirnya mamaku ya udahlah diemin gitu. Mungkin emang udah tempatnya kali di situ gitu kak. Berarti kalau dari cerita kamu, si Londo ini memang dari sananya, mungkin sebelum kamu Sebelum aku lahir udah di sana ya? Sebelum mamaku ada juga di situ. udah di sana, berarti udah lama banget dia. Mungkin kemungkinan zaman Belanda kak. Zaman Belanda. Dan selama itu dia mungkin nggak ada yang nyadarin kehadiran dia ya, sampai mungkin. kamu yang ngelihat. Sampai aku yang ngelihat. Dan notice gitu. Oh, tapi dia sering nggak masukin kamu pas awal-awal itu? Awal-awal lumayan sering kak. Jadi rentang waktunya tuh kalau sebulan bisa 2 kali, 3 kali gitu. Cuma buat ngobrol gitu doang kak. Dia sama ngobrol. mamaku. Oh, dia suka ngobrol sama mama kamu. Iya, makanya kan dibilang cerewet. Oh, jadi mama kamu namain dia Londo. Londo. Itu Karena emang bule. oh, mama kamu apa arti Londo? Londo itu kalau kata mamaku itu perempuan Belanda, bukan Belanda juga sih, anak-anak luar gitulah kata sebutannya gitu. Oh, emang sebutan, makanya nama aslinya dia ada bilang nggak? Nama aslinya enggak, awalnya nggak cerita. Nggak cerita. Terus dari situ aku sharing nih sama tanteku kan baru nikah sama omku. Aku tanya-tanya, namanya Tante Tia ya. Tante Tia, ini ada anak Belanda, kayaknya bisa nih diajak sharing, diajak cerita gitu kan. Terus kata Tante Tia, siapa sih Pak namanya? Terus aku bilang, aku nggak tahu. Terus kata tanteku ini, udah cari tahu aja sana, cari tahu. Terus aku cari tahu, ketemu kan namanya dia. Dia ngasih tahu? Enggak, aku nembus ke ceritanya dia. Oh, aku nyari-nyari ceritanya dia. Kamu nerawangnya dia. Jadi itu awalnya aku nyari nama dia. Itu aku nemuin pas dia meninggalnya kak. Oh, kamu bisa ngelihat kejadian dia saat kejadian dia. Jadi posisinya itu dia meninggal di situ, kepalanya bolong. Ya Allah. Kepalanya bolong di sini nih. Tiga tembakan sini darah semua kak. Oh, berarti dia kena tembak. Kemungkinan lagi main atau lagi apa, tembak sama tentara itu. Gitu. Jadi gitu, dari Kak. sana kamu akhirnya tahu namanya Maria. Tapi dia sampai saat ini nggak mau dipanggil Maria. Maunya dipanggil Londo. Maunya dipanggil Londo karena emang udah dari dulu. Mungkin karena pemberian dari ibu kamu dari spesial mamamu, mungkin ya bagi dia ya. Tadi kan kamu udah dimasukin sama dia, terus udah kenalan juga sama si Londo, udah tahu background story-nya dia. Iya. Itu tuh masih di tahun 2014. Pas tahun namanya itu tahun 2015, tahun kemudian. Tahun kemudian. Berarti prosesnya itu nggak sekali komunikasi itu, langsung tahu semua enggak ya? Jadi kayak bertahap, setiap masuk ada satu cerita, kasih tahu, kasih clue gitulah. Kasih clue. Setelah kamu udah mengenal jauh sama si Londo ini, apalagi nih yang terjadi di antara kamu dan Londo gitu? Malah makinan deket kak. Oh, jadi kayak temenan? Kayak temenan. Jadi setiap aku pergi kemana, dia selalu ngikut. Bahkan kamu keluar rumah? Iya. Sampai aku waktu itu tahun 2017-an pas aku kuliah, dia ngikut aku kuliah kak.
ikut ke kampus. Ikut ke kampus. Jadi posisinya dia sendiri di kamar. Di kamar, aku kan mau ke kampus. Dia ngikut naik motor. Aku yang ngikutin juga sih. Aku yang nawarin. Oh, menawarin ya. Aku yang nawarin karena kan emang dia sendirian juga kan di kamar. Mungkin takut sendirian atau gimana gitu, bosan. Aku juga ngerti juga ke dia kan, takutnya murung atau gimana. Terus aku ajak gini, Londo mau ikut nggak? Mau ikut aku nggak ke kampus? Aku gituin Kak. Terus ada deh, kampus mana? Apa itu kampus? Awalnya nggak tahu Kak. Iya. Kampus itu tempat aku sekolah. Aku gituin Kak. Di mana? Ya udah kamu ikut aja. Ya udah ikut tuh. Aku naik motor kan. Aku naik motor, dia di depan Kak. Oh, di depan kamu sini. Di depan. Jadi kan motor Beat itu kan depannya ada apa? Tempat duduk. Tempat diri. Berdiri ya. Itu kan. Jadi dia diri situ Kak, duduk situ. Jadi udah dia ikut duduk situ. Aku ajak sampai kampus. Pas sampai mau masuk kampus, itu kan ada taman Kak. Aku bilang, Londo, kamu tunggu sini. Aku mau belajar dulu. Itu di situ ada ikan, karena kan emang dia suka banget sama ikan kan. Kan jin kayak gitu emang suka sama yang lembab basah gitu kan. Jadi udah tuh aku belajar, dia main di taman situ yang ada ikannya, ada air mancurnya. Udah pas pulang aku ituin lagi Kak. Dia nurut tuh. Nurut, aku Diam di panggil sana aja. Iya. Mungkin kan emang dia percaya sama aku kan. Jadi yaudah dia ngikut lagi pulang, udah gitu. Oh, sering gak dia ikut ke kampus? Kalau sering juga, bisa dibilang sering, bisa juga kadang-kadang juga enggak. Kadang-kadang diam aja di rumah ya. Kadang-kadang aku tinggal kalau aku lagi males ngajak dia kan. Karena kan kalau dia suka ngikut, kadang suka minta Kak, minta jajan, Dia minta jajan. minta makanan yang aneh-aneh. Contohnya tuh apa tuh yang pernah dia minta? Kayak telur gulung. Telur gulung. Kan telur disemprot gitu kan ya Kak. Iya, tahu. Jadi digulung-gulung gitu. Jajanan biasanya paman-paman itu. Iya, dia pengen nyobain itu. Siva, aku mau itu. Terus aku bilang, kamu makannya gimana? Iya, makanya gimana itu yang gue pikirkan. Terus makannya gimana? Udah nggak usah, nanti aja. Terus ya udah. Itu nggak kamu Nggak aku ikutin? turutin. Karena kan dia kan jin kan ya. Tapi mana mungkin gitu loh. Makan itu. Makan gitu, bisa makan kan gitu. Terus udah sampai rumah. Udah aku nggak ngapa-ngapain tuh. Dia diri aja dari situ, udah di tempat biasa. Ya udah besoknya tetap begitu juga, sama kalau ada makanan baru tetap dia minta ini itu. Tapi nggak kamu kasih ya Nggak. saat itu. Terus Abis itu dia ngajak temennya. itu gimana ceritanya tuh bisa ngajak teman? Jadi aku pergi ke salah satu museum di kota. Aku ngajak dia untuk biar refreshing lah gitu Kak. Oh, ngajak dia jalan-jalan. Ibaratnya wisata bareng nih. Iya, biar bisa ada bareng gitu. Kamu sendirian aja sama dia? Enggak, sama teman. Oh, sama teman. Karena temanku udah tahu juga Oh, kan, sama kamu. teman dekat. Berarti berdua nih. Berdua plus Sama dia bertiga naik ke museum. Terus di museum? Terus di museum kan aku ke museum, pokoknya salah satu di kota Iya, gitu iya. kan. Aku ke museum yang emang historinya tuh ada Belanda-Belandanya Kak, nama Belanda. Ada di kota gitu. Pas aku masuk, aku biasa aja tuh sama dia, sama mereka, sama temanku, sama si Londo ini. Pas aku masuk, dia happy Kak. Dia kayak senang gitu ya? Senang, mungkin karena dia Belanda kali ya, banyak anak-anak Belanda atau gimana kan. Aku juga nggak tahu kan itunya. Dia kesana seneng. Pas aku pulang Kak, dia bawa teman Kak. Kamu ngelihat teman-temannya? Aku belum ngeliat. Oh, belum ngelihat awalnya? Belum ngeliat. Pas aku keluar museumnya itu, dia bawa teman Kak 3. Anak kecil juga? Anak kecil, kisaran umur 9 tahun sampai 13 tahun. Oh, berarti lebih tua dibanding dia? Iya, lebih tua Tapi setahun. masih anak kecil-kecil Masih ya? anak kecil. 3 orang? Mm-mm. Sama-sama anak Belanda? Sama anak Belanda. Cowok atau cewek? Yang satu cowok, yang 2 cewek. Berarti akhirnya mereka berempat ini 3 cewek, 1 cowok. 1 cowok. Dan itu mereka temenan sampai sekarang. Dan mereka ada keempatnya? Ada di belakang kayak gini semuanya. Keempat-empatnya ya? Kamu tahu namanya nggak? Taunya malah bukan tahu lagi Kak, malah dikenalin. Oh, dikenalin? Dikenalin satu-satu sama si Londo. Oh, siap. Gimana tuh Londo kenalinnya?
Si Londo ngasih tahu ini namanya si N. N itu yang cewek. Yang cewek. Usia 9 tahun. N ya. Elisa umur 11 tahunan. Sama Yosep. Oh, Yosep ini yang cowok. Yosep yang paling tua, yang paling 13. berani. Berapa tahun tadi? 13 tahun. Jadi ada Londo alias Maria, terus ada N, Elisa sama Yosep. Oke. Jadi berempat itu. Semenjak itu kamu bisa ngeliat dia nggak setelah dikenalin? Nah, sampai sekarang kenal. Bisa ngeliat akhirnya. Oh, berarti belum dikenalin kamu nggak bisa lihat tiga ini ya? Enggak. Lalu setelah dikenalkan baru ngeliat sampai sekarang. Sampai sekarang. Oke. Ada kejadian apa tuh selama mereka berempat? Bareng mereka berempat, apakah mereka suka ngajak kamu main kah? Atau apa? Oh, enggak, Kak. Karena kan dia ini jin ya itunya. Karena aku nggak mau ngikutin mereka tuh awalnya. Awalnya nggak mau ngikutin mereka, sampai suatu ketika aku wisata sama mereka berempat ke salah satu pemandian air panas di daerah Anyer, kalau Cirebon gitu aku lupa. Dia ngelihat kolam ikan gede, sampai pulang dia minta ikan, Kak. Oh, jadi mereka ini emang suka ikan ya? Ikan, kan jin itu emang suka ikan, Kak. Gitu. Terus mereka minta ikan tuh, maksudnya ikan dari si kolam itu atau gimana? Iya, minta dibeliin. Oh, kamu beliin nggak akhirnya? Akhirnya aku beliin yang kecil-kecil, Kak, karena kan sayang kan, mereka kan jin. Jadi kan buat apa gitu loh. Nurutin mereka gitu, awalnya mikirnya gitu. Terus kenapa tuh kamu memutuskan untuk membelikan ikan? Karena mereka minta mulu, Kak. Jadi kayak berisik gitu ya? Berisik, sampai pusing, Kak, sampai keganggu. Yaudah beliin aja gitu ya? Yaudahlah, kali ini beliin aja lah gitu. Yaudah aku beliin tuh ikan kecil-kecil yang buat ikan anak TK. Gitu, aku beliin. Pas aku taruh rumah cuma sampai 2 hari doang, Kak, itu ikan hidupnya. Kamu taruh akuarium gitu? Iya. Terus 2 hari kemudian mati? Kenapa jadi bisa mati? Karena diobok-obok gitu, dibuat stres. Karena mereka dimainin pakai iya. tangan. Jadi dibikin stres, iya. Mati ya. Semuanya. Sedih nggak mereka? Ya mau gimana, Kak? Namanya udah mati kan. Aku nggak mau beliin lagi kan, ya udah tuh habis itu. Kalau setelah kamu bilang kamu nggak mau beliin ikan lagi, mereka apakah bisa ngambek atau gimana? Enggak, aku yang ngasih pengertian, Kak. Oh iya. Kan perjanjian dari awalnya kan, aku beliin kamu ikan, tapi besok-besok aku nggak mau beliin gitu. Karena kan kamu jin, aku kasih tahu itu, Kak. Karena mereka jin, harusnya kamu nggak boleh minta-minta kayak gini ke manusia gitu kan. Gitu. Setelah itu mereka masih minta-minta nggak? Kalau minta masih, Kak. Oh, berarti walaupun udah dikasih tahu jangan minta, tetap minta. Tetap minta kan, namanya juga anak kecil, iya Kak, susah sih. Balik lagi kan mereka jin anak kecil ya. Jin anak kecil yang emang susah banget dibilanginnya. Apalagi kejadian yang kamu alami bareng mereka setelah ngasih ikan itu? Setelah ngasih ikan, si Londo ini masuk ke badanku lagi, Kak. Oh, dia masuk nih? Masuk lagi, bilang ke mamaku, minta susu. Minta milk. Iya, susu. Dia bilangnya bukan susu, milk. Milk. Bahasa ini ya, bahasa Inggris ya. Milk. Gitu. Terus dikasih lah mamaku. Oh, mama kamu nurutin ya? Mamaku ngasih, waktu itu dikasihnya mamaku yang cerita ya. Iya. Ini versi mama nih, versi mama nih. Mamaku ngasih susu yang coklat. Oh iya, enak sih itu mama. Yang coklat dikasih sama mamaku susu itu. Terus abis itu kata mamaku, ini susu apa, rasa apa, aku tidak suka. Dia nggak suka coklat? Nggak suka. Jadi dia mungkin susunya susu yang plain, fresh milk, yang biasa. Oh iya, susu murni. Susu murni. Kan kalau sekarang kan ada rasa aneh-aneh kan. Dulu mungkin dia nggak nyoba. Biasa, gitu. Terus dibeliin lagi sama mama kamu? Dibeliin lah, dikasih. Itu mereka tuh minta susu, gimana minumnya? Jadi dia bukan dihabisin ya kayak susunya. Bukan diseduh gitu. Enggak. Jadi susunya itu ditaruh di meja, didiemin aja. Nanti dia minum, sarinya diambil, Kak. Oh, dia tuh ngambil sarinya? Sari makanannya. Nah, kamu tahu itu diambil sarinya tuh gimana ceritanya? Jadi kalau habis itu ditaruh gitu kan, ditaruh didiemin, besoknya aku baru cobain. Oh, kamu minum nih setelahnya? Iya, kan aku nggak tahu kan itunya. Terus aku minum, kok ini rasanya susunya basi. Oh.
Padahal cuma 1 malam ya. Tapi Oh, itu 1 malam. dibukain. Enggak, Oh berarti di kotaknya tetap kayak kotak gitu. diem. Harusnya nggak basi Harusnya ya. nggak basi kan, kalau misalnya kalau itu Nggak dibuka. nggak dibuka, walaupun di tempat normal susu normal gitu kan nggak basi gitu. Iya. Susu kotak kayak Susu gitu kan. kotak gitu Berwadah dia. gitu ya. Mm-mm. Wah, berarti mereka itu cara minumnya adalah ngambil sari ya. Ngambil sari makanannya. Oh, berarti gitu juga ya cerita-cerita yang ngasih sajian kopi-kopi susu. Iya. Berarti dia minumnya Enggak, sarinya. sarinya Bukan secara bukan airnya susunya, tuh bukan gitu bukan. ya. Oh, makanya berubah rasa. Iya, berubah rasa. Setelah itu ada lagi nggak? Setelah itu, setelah dikasih nih sama mamaku, besoknya tetap Kak sampai sekarang minta susu, Oh, sering. minta milk. Sampai sekarang? Sampai sekarang kalau mau apa-apa, Siva aku mau milk. Kalau aku mau jalan juga sama dia, Siva aku mau milk. Tadi minta milk nggak? Minta sebenarnya di bawah. Belum Cuma dikasih ya? Belum sampai sekarang. Kalau sering kayak gitu, frekuensinya seberapa sering sih? Misalnya 1 minggu 1 kali atau gimana? Karena ini pandemi ya Kak, jadi jalanan tuh sepi, sekolah-sekolah sepi, mereka itu tinggalnya di sekolah. Oh, dia di sekolah, nggak di kamar kamu lagi? Enggak, Oh, mereka berempat tuh kemungkinan bosen kali ya Kak atau gimana gitu, jadi dia pindah ke sekolah, tapi kadang balik lagi ke kamar balik kamu? lagi. Cuma buat ngecek aku doang ada di situ atau enggak. Hmm. dia kan namanya Jin ya. Bakal seumur itu terus 9 tahun selamanya kan. Selamanya kayaknya. Sedangkan kamu kan semakin Semakin tambah tua. dewasa. Dia Iya. ada komen gitu tentang itu. Iya. Apa Siva, katanya? kamu semakin tua semakin mengesalkan. Dia bilang kayak gitu. Iya, menyebalkan kamu. Kamu sekarang pelit, tidak seperti dulu. Oh, dia bilang kayak gitu. Tapi masih tetap mau temenan kan? Tetap masih mengikut, makanya kalau nggak mau dah mereka udah pergi lah Kak. Justru bilang kalau makin tua kan udah punya penghasilan sendiri. Iya, harusnya pergi sendiri atau gimana gitu. Oh iya. Terus ada kejadian apa lagi nih bareng mereka? Udah sih Kak, itu aja. Oh itu aja. Paling sehari-harinya ketemu ngobrol gitu ya, minta doang. susu. Sharing-sharing di rumah ada apa gitu. Oh, dia ngasih tahu. Ngasih tahu Kak. Kalau misalnya ada yang jahat, ada yang apa, ngasih tahu dia. Dia masuk ke badan aku. Kalau ngasih tahu bilangnya ke mama. Oh berarti kan si Londo ini bisa masuk ke badan kamu. Itu proses dia masuk ke badan kamu, apakah dia sesuka hati dia atau gimana? Enggak, atas izin aku. Oh dia bisa masuk berarti kalau kamu izinkan. Misalnya Kalau aku. sekarang nih, kamu izinkan dia bisa masuk. Bisa. Oh, kalau Bisa mau dia keluarnya bisa. gimana? Nanti keluar sendiri Kak. Kalau aku udah nggak mau dia di badanku, dia keluar sendiri. Jadi kamu bisa ngontrol ya sebenarnya. Awalnya nggak bisa Oh, Kak. awalnya nggak bisa. Awalnya dibantuin. Jadi semenjak waktu itu aku di Rukia gitu ya, maksudnya biar nggak Nggak seenaknya kayak Londo gitu, ya. gitu. Di Rukia sempet kan muntah darah. Oh my god, ya Allah. Muntah darah di itu yang diobatin kan. Udah dari situ bisa deh ngontrol diri biar nggak itu. Biar nggak kelepasan kontrol. Nggak kelepasan buat itu gitu. Oke, itu pas usia berapa tuh? Berapa tahun yang lalu waktu di Rukiah itu? Rukia 2018-17an deh Kak. Itu karena keseringan dia masuk ya? Seringan masuk. Sebenarnya bukan Londo doang. Oh, kamu emang gampang dimasukin? Awalnya iya. Oh, Kayak kunti gitu ya. sering. sekarang udah jarang? Udah enggak. Semenjak Udah bisa di Rukiah ngontrol. udah. Oke, nah itu kan Londo bisa masuk tuh ke tubuh kamu. Kalau yang lain kayak Anne, Elisa, Yosef bisa masuk nggak? Enggak, karena kan si Londo ini emang paling kuat, paling dekat sama aku. Oh, jadi karena mungkin ada ikatan emosional gitu ya? Iya, Jadinya bisa dari masuk. kecil. Sedangkan mereka nih baru kan? Baru berapa tahun gitu. Kalau yang bertiga ini bisa ngobrol juga nggak? Bisa, cuma nggak selancar si Londo. Oh, mereka pakai bahasa Belanda? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Tapi bahasa Indonesia yang kaku gitu ya? Bahasa Indonesia yang formal? Formal, iya. Iya, Cuma lebih ke anak-anak lah Kak. Oh, caranya ngomongnya kayak anak-anak. Namanya ke anak-anak gitu. Kalau misalnya si Londo ini masuk ke tubuh kamu, dia ngomongnya bahasa Indonesia anak-anak atau pernah juga ngomongnya bahasa Belanda? Kalau itu kan aku nggak tahu ya Kak. Kalau versi cerita orang-orang yang Versi mamaku, versi yang lain gitu, ngomongnya tetap bahasa Indonesia, cuma logatnya. logatnya kayak Belanda. Logatnya yang kayak Belanda. Aduh, aku jadi penasaran deh. Kira-kira Londonya mau nggak ya diajak ngobrol? Mau. Udah nungguin tuh Kak di belakang. Udah nunjuk-nunjuk? Wah, dia mau diajak ngobrol. Nah, tadi kan balik lagi nih soal cerita si Londo. Londo ini kan pertama kali muncul, kakak lihat tuh 2008. Sampai 2014, kakak kayak nggak ngegubris gitu. Nggak ngegubris. Tapi dia sadar nggak kamu bisa lihat dia?
kemungkinan nggak sadar karena kan aku nggak nyapa. Oh iya, jadi Karena dia pikir- diam nunduk gini Kak, nggak ngelihat nggak apa gitu. Oke, selain kamu yang ngelihat si Londo, ada juga nggak orang rumah yang ngelihat wujudnya selain kamu? Selain aku, pas aku renov rumah ya Kak, tukang ngeliat Kak. Tukang ngelihat. Tukang Oh. ngelihat. Kalau versi tukang gimana ceritanya? Versi tukang itu sama, ngeliat perempuan anak kecil rambutnya pirang gitu, suka main. Ikal-ikal Ikal segini gitu. ya. Oh, berarti dia emang ada gitu ya? Emang ada. Kalau orang rumah yang lain selain tukang nggak ngelihat? Ada dimasukin ke mimpi. Oh, dimimpiin. Dimimpiin Siapa, karena siapa? abang sepupuku, karena abang sepupuku itu penasaran Kak, karena sering aku ceritain. Oh, jadi karena sering diceritain penasaran. Ceritanya penasaran, Akhirnya karena dia nggak bisa ngelihat kan. Jadi akhirnya dia yang suruh masuk. Terus gimana katanya di dalam mimpi itu gimana ceritanya? Dalam mimpi emang sama kayak yang aku gambarin Kak. Rambutnya bule gitu, pirang, anak kecil gitu, kayak Belanda. Si Londo nyapa abang sepupu kamu nggak atau ngobrol di dalam mimpi? Kalau itu dia nggak cerita, cuma dia cerita, Siva, aku dimimpiin." ngeliat dimimpiin Londo gitu. Berarti si Londo ini bisa masuk ke dalam mimpi seseorang ya? Kalau lagi pengen, kalau lagi pengen. dirinya dia. Oke, terus juga di rumah apakah Londo ini termasuk jin yang usil atau enggak? Kalau dibilang usil mah enggak Kak, Oh, enggak ya, malah dia? baik Kak. Oh, macam baik. Makanya kan dibiarin kan di rumah mama gitu. Oh ya, mama juga nggak ngelarang Nggak atau marah ngelarang, ya, karena dia nggak ngusilin iseng, orang nggak rumah. apa, Orang rumah banyak ya 20 orang, jadi nggak digangguin sama dia Enggak, syukurnya. sampai anak kecil pun enggak. Umur sepupuku ada yang umur 4 tahun enggak Nggak. digangguin. Bahkan anak kecil tuh nggak ngelihat ya sama si Londo. Ngelihat Kak kemungkinan. Oh, kemungkinan lihat. Pernah Ngelihat. ngasih lihat. Ngasih tahu, Kak Siva itu ada siapa. Oh, walah. Gitu. Tapi Londo nggak iseng Nggak ya iseng. syukurnya ya. Aduh, aku dari tadi merinding terus tau. Iya, di belakang aku. Mungkin ada di belakang aku ya, aku bener-bener merinding nih. Tuh. Tuh bener-bener nih. Aduh. Ya apa Kak. Gak apa. Aku nggak Baik, takut, ya. aku seneng kok. Karena kayak oh gini sensasinya kalau emang lagi cerita ada orangnya gitu kan. Iya. Kan di Ini ya, belakangnya. Kak. Terus Londo ini kan kata kamu bilang tadi dia tuh bahkan bisa ngasih tahu ada orang jahat gitu kan. Ada kejadian gak sih dia ngasih tahu ada orang jahat? Apakah itu jin jahat kah atau manusia yang jahat? Manusia yang jahat Kak. Oh, dia ngasih Pernah kejadian motor hilang sampai dia ngikutin itu, malingnya ngikut. Ngikutin malingnya. Itu gimana ceritanya tuh? Jadi ceritanya motor omku hilang dua, yang satu NMAX, yang satu Ninja. Yang NMAX ini nggak berhasil karena kemungkinan ketahuan sama tetanggaku. Oh ya. Itu Ninja. itu kejadian pas subuh. Itu tahun berapa tuh? Baru Kak, tahun 2019. Oh, 2019. 2019-an kayaknya. Si Londo ngelihat. Londo ngelihat dan akhirnya ngikutin tuh maling. Sampai kayaknya tuh maling nggak pernah balik lagi Kak, karena dikasih tahu Dikasih ciri-cirinya. Aku tahu ciri-cirinya, cuma kan aku kan nggak mau seuzon sama orang, jadi ya udahlah gitu. Karena sulit juga ya. Sulit karena masih tetangga Kak. Oh, emang Masih kayak sekitaran rumah. walaupun kita tahu tapi dari jin dan itu nggak ada bukti fisik Nggak kan. ada bukti fisik. Jadi nggak bisa. Jadi nggak bisa bilang. langsung. Jadi cuman ya udah cukup tahu ya. Oh berarti si Londo ini bisa ngasih tahu ya kalau Masih misalnya ada tahu orang kalau ada yang gitu. jahat, ada yang jin jahat atau yang mau datang gitu tahu. Terus selain itu ada lagi nggak? Udah sih Kak, itu aja. Itu kan dari rumah kamu juga ada makhluk-makhluk lain kan. Makhluk-makhluk lain itu sama Londo kayak saling berdampingan kah, berteman kah, atau bertentangan? Awalnya biasa aja Kak, si Londonya cuek. Makin kesini dia malah takut Kak sama si harimau. Oh, harimau itu yang Di ada. rumahku ada harimau putih gitu. Nanti kita ceritakan di video lain ya, khusus edisi rumahnya Kak Siva. Kita hari ini fokus ke cerita Londo. Nah, terus Londo ini kan sama teman-teman, biasanya kan anak kecil itu suka main, tapi juga suka berantem. Pernah nggak mereka berantem? Dia berantem kalau sama aku ya, nggak pernah berantem. Kalau sesama teman-temannya berempat ini? Kemungkinan berantem kayaknya kalau lagi bermain aja sama aja kayak anak kecil gitu lah Kak. Anak kecil. Tapi kalau berantem mereka ngefek ke kamu nggak? Enggak. Oh, kali aja kan ngadu. Oh, Siva nih, enggak. ini enggak ya? Enggak ya, pernah. enggak berpengaruh. Karena aku kan ke kamu. orang cuek kan, jadi enggak, ya udahlah gitu. Ya udah. Urusan mereka gitu. Untuk sejauh ini dari cerita kamu, si Londo ini lebih meminta ke ikan atau susu ya? Ada nggak sih selain itu hal-hal yang aneh yang diminta dia? Yang diminta kayak jajanan aja sih Kak, jajanan gula-gula. Oh, oke. Gitu. Lebih ke makanan ya? Berarti dia nggak pernah minta sesuatu yang aneh? Enggak.
kayak setan-setan lain tuh kan aneh-aneh ya, minta Iya, minta minta. darah ayam cemeni lah. itu mah ini lah. itu mah udah negatif. Oh ini karena mungkin dia positif ya kayak gitu ya. Karena emang itunya dia nungguin papanya, nggak tujuan mau yang dia. lain. Berarti dia akan tetap di sana, ibaratnya temenan sama Siva selama papanya belum pulang. Kayaknya sepertinya. Berarti sejauh ini Londo ibaratnya good vibes ya. Iya, dalam dia- artian tidak menyusahkan kamu Tidak harus menyusahkan. mencari sesuatu yang Enggak pasti. ini aman-aman aja ya. Aman. Ibaratnya pun kalau kamu nolak tadi kan kamu bilang dia nggak marah atau gimana ya. Enggak marah. Nggak marah ya, nggak sampai neror tuh nggak. Enggak neror, cuma akunya yang merasa kayak aneh gitu. Kenapa nih anak bertiga berempat sama si itu kan ngediemin Kak, Oh dia kayak ngambek ngambek anak kecil. ngambek anak kecil Gitu. syukurnya nggak sampai yang ngajak Enggak. ke dunia dia nggak pernah juga Enggak. ya? Nggak syukurnya ya. Enggak mau. Kali aja ayo sih Pak pindah dunia Enggak. bagus ya pengertian. Iya, karena kan emang dari kecil kan udah itu. Oke. Londo ini kan sering ya komunikasi sama kakak. Dia pernah ngasih tahu nggak hal-hal yang menurut kamu tuh di luar logika kamu gitu, yang aneh kayak masa sih gitu. Kemungkinan pernah Gimana tuh ceritanya? kayaknya Tapi kamu pernah ingat ya? pernah ingat, cuma kayaknya lupa. Apa gitu. Tapi tadi menurut aku cukup aneh sih waktu kita awal ngobrol. Jadi Siva ini bilang gini, Kak Gina di samping rumahnya ada sungai ya. Gitu. Terus aku bilang, tahu sih. Terus ada pohonnya katanya gitu. Pohon besar mangga. Iya kok tahu. Londo yang ngasih tahu. Terus aku kayak langsung merinding. Oh my god. Londo ngasih tahu Siva dan itu tuh benar gitu. Dekat rumah aku emang ada sungai dan ada pohon besar. Ini aku nggak pernah ke rumah Kak Gina ya, nggak tahu. Kita juga baru berhubungan Baru pernah, kan. baru tahu. Follow di Instagram juga baru Iya, kan. baru Aku nggak ada kemarin. ngepost tentang sungai itu pernah ngepost tapi udah lama banget. Nggak aja, aku baru tahu Kita Kak Gina. baru follow-followan dalam minggu ini nggak sih kita Iya, baru follow-followan? minggu. Dalam minggu ini. Jadi aku tadi kaget. Ini Siva tahu dari mana? Ini tadi Londo yang ngasih tahu. Aku langsung kayak, oh my god. Aduh. Anak kecil ini emang. Ini dia ada komen sesuatu nggak sih Londo? Kita ngobrolin. Nggak, malah happy Kak. Senyum-senyum dia. Si Londonya iya. Kalau Londo diajak interview sama aku, maksudnya masukin Siva, dia mau nggak? Mau Kak. Mau ya? Dan setelah ini kita coba di video selanjutnya, nanti kita ngobrol sama Londonya langsung, tapi via Oke. Kak Siva sebagai medium. Iya. Ini sampai di sini dulu video bareng Kak Siva, cerita tentang teman gaib ya Kak, bisa Iya, dibilang. teman gaib karena dari kecil. Dari kecil, sekarang. Londo CS. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya. Menurut kamu gimana nih setelah mendengar cerita Kak Siva yang punya teman, bahkan teman yang cantik loh. Aku cantik, aku Aku baik, baik, aku tidak jahat. aku tidak jahat. Itu adalah semboyan dari Londo. Tulis di kolom komentar ya. Hai guys, thank you udah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk di-subscribe, nyalakan loncengnya, like, komen, dan share. Bantu aku untuk membangun channel ini sebagai channel nomor 1 penjelasan mengenai mitologi, horor, dan misteri.